Oke, baik, selamat iya, continue. Oke, baik, selamat malam, Romo, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Semuanya baik? Baik ya, kita berikan apa ini sarang Leo. Ya, Jos, baik ya. Kita dipenuhi dengan cinta ya. Perkenalkan, nama saya Lili kalau yang belum kenal. Siapa tahu ada yang saya belum pernah ketemu. Bu Desi, selamat malam. Ya, udah pulang dari menggoes berarti. Baik, pada malam hari ini terima kasih untuk lingkungan Angela, Pak Keri dan teman-teman yang mau menerima kunjungan dari GPH. Dan acara pada malam hari ini santai saja, teman-teman. Semua berhak untuk bicara dan mendengarkan. Nah, maka sebelum kita mulai, nanti acara kita berlangsung kira-kira 1 jam ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti bisa setting waktunya. Kita berdoa dulu untuk supaya kita bisa mulai lebih lanjut pembicaraan kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, terutama Engkau telah menyertai kami dan keluarga kami dari ini. Ketika kami bekerja, ketika anak-anak di rumah, ataupun ketika kami di rumah bersama-sama, kami dapat melalui dengan baik dan penuh sukacita. Dan terutama Engkau telah melindungi setiap daripada kami, sehingga pada malam hari ini kami pun dapat berjumpa di dalam pertemuan ini. Meskipun kami tahu bahwa pertemuan ini kurang sempurna karena harus hanya melalui dengan Zoom, tetapi inilah yang terbaik yang dapat kami lakukan supaya relasi boleh tetap terjalin meskipun tidak sempurna, ya dan amin, kasih-Mu dapat mengalir dan selalu dapat kami rasakan dimanapun kami berada. Dan semoga di dalam pertemuan kami pada kali ini, bersama-sama dengan teman-teman dan saudara-saudara dari DPH dan juga lingkungan Angela, semakin terjalin dan semoga ini semakin mengeratkan persaudaraan dan juga menambah semangat kami untuk semakin terlibat dan menanggapi cinta dan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, pertemuan pada sore hari ini kami serahkan ke pimpinanmu, semoga menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih, persaudaraan, gerejamu yang kudus, bersatu dan apostolik. Semuanya kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pak Keri, teman-teman, permisi, selamat datang. Terima kasih sudah mau berkenan untuk menerima dari teman-teman DPH dan untuk acara kongko bebas sebetulnya, tetapi untuk supaya maksud dan tujuannya bisa tersampaikan, kita nanti pertama untuk kita mendengarkan penyampaian dari Pak Hartyo selaku wakil dari Dewan, lalu kemudian dari Ketua Lingkungan Pak Keri untuk sepatah dua patah kata, dan lalu kemudian kita mengalir ya, semua diharapkan boleh dan bisa terlibat di dalam cara sehat ini, pembicaraan ini. Baik, waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Hartyo. Ya, terima kasih Pak Lili atas waktunya. Yang kami hormati Romo, Bapak Ibu di PPH, dan terkhusus pada Bapak Ibu umat lingkungan Santa Angela, ya, wilayah Geraha Padma. Selamat malam berkah dalem. Selamat malam berkah dalem. Ya, puji dan syukur pantas kita panjatkan pada karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul bersama-sama sekalipun dengan daring, tapi toh kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga di antara kita sepertinya tidak ada yang susah tetapi dalam kondisi gembira semua gitu ya. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya atas nama DPPH, di mana beberapa anggotanya sudah
muncul atau hadir juga, ada Bu Lina, ada Bu Ria, Bu Odi, Pak Lili, dan tentunya Romo sebagai Ketua di PPH. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa berkunjung ke lingkungan Santa Angela, ya, dan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, maksud dan tujuan kami berkunjung ke lingkungan-lingkungan, terutama pada malam hari ini di lingkungan Santa Angela. Pertama-tama tentunya ya dalam rangka apa ya, ingin menyapa, ingin tatap muka sekalipun secara daring ya dengan Santa Angela, ya, karena sudah lama kita tidak bertemu, mungkin hampir 2 tahun ya. Ya kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, dan memang kegiatan yang ada di gereja, baik liturgi maupun non liturgi, selama pandemi ini dilakukan secara online atau daring. Hanya beberapa yang bisa dilakukan secara offline, meskipun dengan prokes yang ketat. Ya. Tapi selain itu, kunjungan kami ke lingkungan ini juga menginformasikan atau ingin menginformasikan kegiatan yang ada di paroki, terutama yang paling urgent dan juga paling penting menurut kami, itu terkait dengan rencana pergantian kepengurusan baik di tingkat paroki maupun di tingkat wilayah maupun lingkungan, termasuk kepengurusan untuk anggota prodiakon pun nantinya juga harus dilakukan regenerasi. Bahkan kita sudah jadwalkan maksimal akhir Desember semuanya itu bisa terpenuhi, artinya sudah terbentuk kepengurusan Dewan Paroki Pleno dan juga prodiakon. Nah, tentu saja semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kalau mendapatkan ya dukungan, mendapatkan support dari ya semua umat kita tercinta, termasuk dari lingkungan Santa Angela. Maka pada kesempatan yang baik ini nantinya kita akan bersharing bersama, ya, nantinya bisa berbagi pengalaman terkait dengan aktivitas kita, baik sebagai pengurus maupun sebagai apa ya istilahnya umat yang aktif di dalam kegiatan gereja, terutama suka keasikannya gitu ya. Sehingga diharapkan kita nanti bisa saling mensupport, saling apa istilahnya berbagi pengalaman terutama yang positif, sekalipun dalam perjalanannya pasti juga mengalami hambatan, tetapi kalau itu kita lakukan sebagai bentuk pelayanan kita terhadap ya Tuhan dan sesama, maka semuanya itu saya kira juga akan berdampak positif. Dan dari beberapa testimoni umat yang lain atau pengurus yang lain itu ternyata juga bisa saat kita mau melayani dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab, hingga ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena bagaimana juga ini kalau meminjam istilah Romo Sunar ya, baik buruknya mau dibuat apa, termasuk juga apakah paroki kita bisa berkembang, bisa bermanfaat, syukur-syukur bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, itu juga tergantung dari umat sendiri, artinya umat yang ada di paroki. Tidak mungkin kita hanya mengharapkan pada
Romo dan juga pengurusnya. Apalagi Romo ya, Romo itu kan hanya sebentar atau sebentar saja di paroki. Ada kemungkinan kita tidak tahu suatu saat pasti akan dipindah atau harus melakukan atau harus berpindah tempat, sehingga yang bertanggung jawab terhadap keberadaan gereja kita tercinta. Maka sekali lagi pada malam hari ini kita nanti akan bersharing, berbagi pengalaman terkait dengan hidup menggereja kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita alami dan apa yang kita lakukan, sehingga satu dan yang lain bisa saling menguatkan. Kita santai saja, nggak usah sepaneng, nggak usah serius. Semua mendapatkan kesempatan. Kalau perlu, kalau Pak Lili tadi bilang 1 jam, ya mungkin bisa ditambah 1 jam lagi, 2 jam gitu ya Pak Lili. Sehingga bisa tuntas tas gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan ya mudah-mudahan nanti bisa bertambah lagi pesertanya. Kalau tidak salah, nggak tahu masih tetap atau bahkan sudah bertambah jumlah umat yang ada di lingkungan ini. Sependek yang saya tahu sepertinya sekitar 37-an kakak, atau mungkin sekarang nggak tahu bertambah atau jumlah umat sekitar 121-an. Apalagi saya lihat di sini banyak aktivis dan banyak individu yang punya potensi yang bisa mendukung atau istilahnya menjadi dan mempunyai kontribusi yang positif bagi gereja. Jadi ada banyak aktivis, ya pokoknya semua ada prodiakon, ada Bu Dokter jelas, dan Pak Dokter ya, Pak dan Patris, kemudian Pak Gary ini juga potensial sekali, dan saya kira juga masih bisa, nggak tahu, tetap jadi ketua lingkungan atau bahkan mungkin bisa meningkat statusnya, jabatannya gitu ya. Dan ada juga Bu Desi, ya, Desi yang beliau ini selain organis, tapi juga mumpuni di dalam liturgi, dan sekarang diperbantukan di Komsos dengan anggota-anggota Komsos itu benar-benar mereka kompak gitu ya, sehingga acara-acara yang semuanya dilakukan dengan baik dan lancar tentunya. Ya, saya kira itu. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selamat malam dan berkah dalam. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Lili. Monggo. Terima kasih Pak Artyo atas maksud dan tujuan sudah disampaikan. Kita mendengarkan dari sepatah dua patah kata dari Pak Heri sebagai Ketua Lingkungan Angela. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Heri. Terima kasih Pak Lili. Selamat malam Romo, selamat malam Pak Artyo, Pak Lili, dan teman-teman dari DPPH semua, dan juga teman-teman lingkungan Santa Angela yang telah bergabung. Terima kasih saya ucapkan untuk waktu yang disediakan oleh Romo dan teman-teman dari DPPH untuk ada kunjungan. Kita masih saat ini yang bisa dilakukan adalah melalui virtual atau secara online ini. Tentu kami sangat menghargai kunjungan ini karena terus terang memang setelah pandemi kita hampir tidak pernah ada kunjungan karena memang tidak diperbolehkan ya kunjungan secara fisik, dan ya mungkin kali ini adalah tempat waktu yang tepat untuk kita semua bisa bersharing bersama, mendiskusikan hal-hal yang selama ini kemungkinan memang ada yang perlu ditanyakan ya, atau perlu didiskusikan bersama dengan teman-teman umat di lingkungan Santa Angela.
Saya kira demikian. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lebih lebih hidup gitu ya. Nah, saya kira mungkin nanti bisa dipandu dengan Pak Lilik dan teman-teman untuk bisa diskusi ini bisa berjalan dengan lebih baik dan tercapai apa yang ditujuankan dari pertemuan ini. Saya kira demikian. Terima kasih untuk waktu yang disediakan bagi kami semua. Selamat malam, berkah dalam. Baik, terima kasih Pak Ferry. Suara saya jelas ya, terdengarkah? Jelas. Ya, jelas. Oke, baik. Jelas. Oke, yang masih hidup dan bernafas boleh di open kamera. Bisa melihat wajah-wajah yang ganteng-ganteng. Boleh kita sapa ya teman kanan kiri. Kanannya coba dilihat kanannya. Kanannya dilihat ya, senyum kasih yang indah sebelah kanan. Paling tinggi opo kan. Sebelah kiri. Ya, Pak onone lemari. Enggak apa-apa ya. Sebelah kanan saya ini ada Pak Ferry, kiri saya ada Romo Sunar, bawahnya Guria. Mungkin teman-teman di situ beda-beda ya. Maka sekarang teman-teman saya tahu mungkin kalau ada yang di luar bisa di-mute nggak apa-apa, tapi kalau yang masih di rumah bisa di-open mic-nya. Ya, terutama sebelum kita mulai diskusi kita pada malam hari ini, kita tetap lagu dulu ya. Ada hadiahnya. Masih. Saya boleh, Pak? Boleh ya, maka ayo sekarang di-open mic-nya ya, open mic dan open kamera ya. Saya boleh, Pak? Boleh, semua boleh ya. Dari yang tua, muda, opa, oma, semua boleh ya. Kita tebak lagu. Oke, boleh di open mic-nya. Apa? Speaker. Open speaker. Kita tebak lagu bersama-sama. Hadiahnya dikirim besok. Hadiahnya apa sih? Kayak kejutan itu apa bahasa Inggrisnya? Lupa saya. Surprise. Ya, surprise. Ya elah. Akhirnya bedanya kuwi. Oke, siap. 3, 2. Ini yang paling bisa kelihatannya Bu Lina, ini dia sedang meresapi. Ya, ayo apa? Oh, aku mau cinta Yesus ya. Siapa ini barusan? Calon ibu. Kakak Odi. Lagunya apa? Judulnya Kayaknya apa? aku mau cinta Yesus ya, tapi bahasa Mandarin dan. Oh ya, betul. Odi ya. Yeay. Selamat. Yeay. Mau bedek kuwi ra sido. Oh. Aku mau tak batin, enggak kena aku. Nah iya, nggak enak ngomong. Sebenarnya sudah mau bilang itu. Tapi nggak enak juga. Baik, teman-teman terkasih. Tadi sudah disampaikan ya, kira-kira itu aktivitas kita ketika kita itu ada di lingkungan, di dalam gereja. Mungkin juga ya, yang supaya kita ini kan masa COVID, tapi mungkin ada yang semangatnya mulai merindukan, begitu rindu ekaristi ya, seperti itu. Ada juga yang terus kemudian karena COVID terus tapi menjabat, bertugas, tapi terus kemudian karena off, lalu kemudian mulai lesu. Nah, tentunya hal ini tidak kita inginkan ya. Teman-teman semua yang ada di lingkungan yang sekarang mungkin menjadi pengurus, yang mungkin juga sudah aktif di dalam paroki dan gereja, ya diharapkan untuk tetap nanti ketika kita sudah bisa berjumpa, ketika kita meskipun ini misi terbatas, tapi tetap beraktivitas di dalam tugas-tugas gereja. Nah, silakan teman-teman sharing ya. Tadi sudah sampaikan kira-kira bagaimana perasaannya atau
aktivitas selama ini, selama menggereja di lingkungan di gereja bagaimana? Silakan, bisa mulai dari siapa dulu? Ibu Lina Chandra. Halo. Bu Lina, sharing Bu Lina. Sharing tentang apa, Pak? Sharing, selama ini kegiatannya apa saja? Lalu kemudian kira-kira perasaannya bagaimana? Semangat atau ketika menghadapi masa COVID, lalu atau mungkin pertama kali awal ketika hatinya terpanggil untuk ikut melayani, ikut menggereja. Silakan. Ya kalau awal-awal COVID itu terus terang ya agak-agak gimana gitu ya Pak. Kita tiap hari bisa ke gereja terus dekat gitu. Tapi dengan berjalannya waktu itu dengan misa online tuh malah jadi zona nyaman. Kita jadi menikmati misa online, bisa misa milih jam, bisa milih mau ikut misa di mana kayak gitu. Tapi kemudian dengan dibukanya gereja kembali, ya otomatis kita penyesuaian lagi deh, penyesuaian banyak gitu. Kita mulai aktif lagi, terus mulai ya walaupun dengan prokes yang ketat, dengan keterbatasan, mulai kembali berkomunitas dengan teman-teman. Tapi yang saya sayangkan tuh masih banyak yang berada di zona nyaman ini. Zona nyaman ini memang susah sekali untuk balik ke awal. Padahal beda ya Bu ya? Beda, sangat beda. Beda ya. Dan ketika saya sudah kembali lagi ini, misa online, Pak. Kalau dulu selama hampir setahun misa online terus itu sudah jadi zona nyaman, tapi sekarang ketika kita sudah kembali, kan ada hari-hari tertentu di paroki kita kan nggak ada misa harian, kan terpaksa kita online. Itu rasanya beda-beda banget. Ya, sama Bu. Saya juga. Saya waktu misa online tuh ya lebih sering marah-marah daripada pas dulu misa offline. Istri saya marahi, mertua saya marahi, anak. tapi ternyata kalau offline dan online itu, kata offline itu memang perjumpaannya itu dengan Kristus terus membuat apa ya? Beda. Betul. Jadi rasa pengendalian diri buah rohnya itu bisa lebih terasa dibandingkan kalau kita pas online ya. Betul Pak Lili, betul. Kita ikut misa harian gitu walaupun tidak kita sadari itu sangat membawa pengaruh dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Beda banget memang. Kalau kita sudah mulai lepas gitu, pasti hidup rasanya gimana gitu. Ya gampang emosi, ya, gampang betul. Apalah, Kak, beda banget sih. Lagi mungkin kalau orang lain yang melihat kita juga ngerasain, terutama orang yang dekat dengan kita gitu ya. Kayak di rumah tiap hari dulu di rumah terus kan ada aja yang bikin geger. Ya, ya. Tapi sekarang enggak sih. Sekarang kan Bu Lina kan kira-kira kalau nggak salah setiap kali misa pagi itu karena juga ada apa ya? Ada sebagai tanggung jawab seperti itu ya, juga terus hadir begitu kan ya. Ada beda nggak ketika aktif sebagai prodiakon dan tidak? Beda sih Pak, tetap beda. Walaupun sebelumnya saya sih terbiasa dari gadis pun kan tiap hari ikut misa. Ya. Tapi dengan jadi prodiakon ya pasti berbeda lah Pak. Oh begitu, baik. Pasti beda. Dukanya gimana Bu? Suka dukanya apa? Pengalaman pertama kali jadi prodiakon sampai sekarang. Oh, awalnya sih saya dipaksa, ada yang mau. Ini yang menarik, yang dipaksa, ini yang menarik. Ya. Iya,
Kan awalnya nggak ada yang mau. Oke. Terus didaftar-daftarin sampai saya itu tiap orang tuh saya mohon-mohon untuk jadi supaya saya nggak usah gitu loh. Awalnya seperti itu sampai Pak Agung, Pak siapa, Pak Wandi semua. Itu saya rayu-rayu supaya mau, supaya saya nggak usah. Tapi nyatanya itu nggak ada yang mau. Sampai akhirnya saya dimajukan jadi prodiakon. Walaupun sebenarnya saya tuh merasa nggak siap, nggak layak seperti itu, Pak. Terus kemudian satu kali saya nyetel YouTube tentang ini seminar apologetika Monsinyur Pitt. Kemudian ada yang tanya, dia itu seorang prodiakon baru. Terus, Monsinyur, saya prodiakon baru, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi prodiakon yang baik? Orang itu tanya gitu. Terus jawabannya Monsinyur Pitt itu cuma satu kalimat. Ya kamu belajar. Belajar terus. Supaya jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Gitu. Nah itu yang melekat di saya. Gimana bisa jadi seorang prodiakon yang lebih baik dan lebih baik. Walaupun saya belum merasa menjadi yang baik. Tapi saya terus berusaha untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu ya, Mbak Bulina. Tepuk tangan. Baik, terima kasih Bulina. Ya. Sama-sama, Pak. Ya, tentunya ya, kalau seandainya kata tidak misa langsung itu beda ya, offline dan online. Lalu kemudian kalau seandainya kata misa saja datang mau perayaan Ekaristi tok sama juga aktif di dalam kehidupan gereja ya, itu pun berbeda ya, ibaratnya banyak yang dipilih tapi sedikit ya yang diutus seperti itu. Nah, kita semua mempunyai hak yang sama untuk dilayani dan melayani. Tentunya semua teman-teman di tempat lingkungan Santa Angela juga mempunyai. Nah, yang sharing boleh silakan siapa lagi. Kalau enggak dengerin ketua lingkungannya kok enggak afdol ya, ini ada ketua lingkungan sampai boleh ditambahin Bu Dewi. Siap. Pak Keri, ya Pak Keri, sering Pak Keri. Kenapa mau jadi ketua lingkungan? Wah, misal begitu ya. Lingkungan, lalu kemudian apa yang membuat kliknya kok akhirnya mau seperti itu? Apakah tadinya sudah bersemangat seperti itu atau bagaimana? Mari silakan. Oke, ya baik. Cita-citanya memang. Jadi ya waktu pas pergantian untuk ketua lingkungan itu kan memang teman-teman mencalonkan saya. Ya saya juga mikir loh, harusnya yang lain dulu gitu. Karena terus terang saya masih baru juga di lingkungan Angela ini. Kan baru bergabung itu 2016 ya, 2016. Jadi mestinya yang lain dulu lah kan gitu. Tapi ternyata tetap teman-teman masih udah Pak Keri aja gitu. Nah, lalu saya memang waktu itu baru dari CAP, jadi memang kita sadari bahwa ada tugas perutusan. Ya, dari situ terus dengan Bu Dewi berdiskusi, kemudian kita berdoa kalau memang jalannya ini untuk melakukan tugas perutusan ya kita jalani. Seperti itu aja Pak Lili. Nah, terus ternyata ada satu kendala juga ya, bahwa saya itu belum krisma waktu itu. Belum krisma, dan pada saat itu kan harus sudah krisma dulu. Nah, tapi terus dibolehkan dengan syarat pada tahun itu juga ikut di krisma. Seperti itu ya. Akhirnya ya kita jalani sampai dengan saat ini. Itu Pak Lili. Ya, terima kasih Pak Keri.
Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Setelah tepuk tangan, baru mendengarkan dari Ibu Dewi. Pada saat itu ya diskusinya sama suami ya, betulnya tuh banyak yang mengatakan bahwa katanya ini ya banyak yang statementnya berkata begini, di balik laki-laki yang kuat dan sukses ada wanita yang berdoa di belakangnya. Ini pasti ya, waktu itu diskusinya bagaimana, umi-uminya bagaimana, terus kemudian kok terus sampai memutuskan Pak ini sebetulnya ya sangat berpengaruh ya, bahwa apa yang diumi-umi sama pasangan hidup kita itu biasanya tuh 50% dulu. ya sama saya tuh selalu kalau apa-apa berdiskusi sama istri saya ya, tiktokan, ngobrol bagaimana. Nah, dukungan istri sangat menentukan. Nah, sharing Bu, pada waktu itu bagaimana? Ya, pada waktu itu cuman diberi kepercayaan sama teman. Ya, kita sebenarnya enggak cuma masalah, kalau ada masalah aja suka sharing. Kita setiap masalah kita bicarakan berdua mesti. Setiap ambil keputusan penting-penting kita biasanya suka diskusi. Baiknya bagaimana, plus minusnya apa gitu paling enggak. Saya melihat bahwa kesempatan ini enggak ada minusnya, kecuali yang mungkin waktunya untuk rapat apa segala macam, ya kita memang harus menyediakan waktu. Dan saya beruntung di lingkungan Angela ini memiliki teman-teman yang sangat membantu. Jadi kita tinggal lempar di grup, ini kita ada lomba, teman-teman yang lain jalan sendiri, ada yang ngajarin nari, ada yang ngajarin tanya apa segala macam, kita komplit banget lah pokoknya di Angela. Jadi juga tugasnya sebagai ketua lingkungan separuh ini sudah jauh lebih ringan. Banyak teman-teman yang aktif di Angela ini. Ya, terus talentanya bermacam-macam, berbeda-beda, bermacam-macam dan luar biasa. Ya, kita beruntung di lingkungan Angela ini banyak yang mau peduli. Setiap masalah, setiap ada lomba, ada sumbangan, kita gerak cepat gitu. Itu aja Pak Lili. Kira-kira berarti salah satu faktornya adalah karena melihat komunitas yang meneguhkan ini, maka tidak ragu-ragu untuk mendukung si suami, gitu ya? Iya. Iya, sip. Ya memang komunitas itu saling meneguhkan ya, di mana ada nyanyi-nyanyian, puji-pujian, mazmur, mengajar, menegur. Nah, di situ ada komunitas ya. Terima kasih Bu Geri, Bu Dewi, tepuk tangan. Baik. Lagi ya. Bu Saras itu paling rajin, Pak. Kasih kesempatan sharing, Bu Saras. Ibu Saras. Kalau pertemuan lingkungan datang duluan itu, Pak. Latihan rajin. Paling rajin. Silakan Bu Saras. Kan sebetulnya mau tanya, nggak mau sharing. Loh. Biasanya itu kalau Saras itu 001 ya, apa 008. Ini kalau tanya berarti 147 Telkom. Silakan Bu Saras. Apa ini kan kayak apa namanya, anak saya ikut PIA. Ya. Nah, dia rajin. Ya. Tapi dia kadang suka yang tanya gitu, kalau saya berangkat ke gereja, dia kan tinggal di rumah, jadi dia suka tanya kapan bisa ikut gitu. Nah, ini kan nggak tahu sampai kapan seperti ini gitu. Jadi seperti yang ikut PIA sepertinya tidak seperti dia cari temennya nggak ada semua. Jadinya dia nanya ini sampai kapan kita bisa di rumah, kita terus di rumah gitu. Jadinya apakah ya saya nggak tahu jawabnya apa gitu loh. Apakah dari PIA itu nanti akan ada seperti lansia yang bisa itu, jadi saya juga nggak bisa jawab gitu, karena dia juga kangen
mau kumpul ya, namanya juga sekolahnya online, pianya online, semuanya online, jadinya kan dia masih ada teman lingkungan di sini, masih bisa main. Tapi kalau Pia kan dia cari temennya kok nggak pernah ikut gitu, karena mungkin saya pikir ya mereka mungkin sibuk atau mereka kurang ada masalah lah, saya juga nggak tahu apa. Tapi kan ya kita semua sih berharap Pia berkumpul kembali gitu, seperti anak kehilangan induknya gitu ya. Kalau kedepannya nanti ada nggak tahu gimana lah gitu, tapi ya mudah-mudahan terkabul gitu untuk anak-anak. Gitu aja Ya, Bu Pak. Saras, terima kasih. Ya, nanti menjadi wacana kita, tetapi untuk sementara memang Pia itu memang belum apa ya, kita untuk arahan dari tempatnya Keuskupan itu kita masih online dulu ya sebisa mungkin seperti itu. Tapi jangan khawatir saya ya, nanti Keuskupan kelihatannya mau buka kok ya. Nanti Romo akan jelasin ya. Nanti kalau sebisa mungkin nanti kita adain deh khusus ya. Khusus nanti supaya bisa. Nanti Romo itu sudah mendengar dulu, Romo itu telinganya sudah langsung sudah merencanakan ya. Nanti Romo bisa kasih clue-nya ya, bisa kasih petunjuk, nanti kasih harapan. Tentunya itu kerinduan semuanya. Nanti bulan Juli kalau nggak salah nanti ada lomba juga ya. Nanti ikut ya sayang. Terus nanti coba deh nanti kami TikTok-kan ya, bagaimana supaya mungkin siapa tahu ada seperti lansia itu gitu ya. Terima kasih. Ya, nanti dipikirkan. Lalu terus itu sudah bertanya, sekarang sharing dong Bu Saras. Saya nggak lupa. Sharing Bu Saras, ini kenapa kok selalu katanya Pak Kerry, ini ketua lingkungannya ngomong ya. Ini kelihatannya kalau tanpa Bu Saras nggak ada yang minum. Konsumsi nggak keluar. Sebetulnya saya bayar utang. Oh gimana Bu Saras? Dulu di Jakarta itu kan benar-benar saya nggak bisa ikut, cuman tidak aktif sama sekali. Jadi cuman lewat WhatsApp ya, tapi kita karena di Jakarta kan pulang jam 10 malam terus, jadinya kayak disindir-sindir gitu loh sama anggota. Jadi paling saya cuma aja, udah cuma bisa itu aja, yang lain nggak bisa gitu. Terus akhirnya kita kaburlah dari Jakarta, nggak suka dengan hiruk pikuknya. Tapi saya sudah bilang sama suami, pokoknya saya mau pindah dan saya sama anak saya belajar sama-sama untuk agama. Ya udah, akhirnya kayak saya dipertemukan di Anggela ini udah kayak karunia gitu, jadi kayak berkah gitu. Apalagi gerejanya juga bukan yang besar ya, tidak terlalu besar, kan kayak merasa homey ya, seperti keluarga itu lebih dekat gitu. Betul, jadinya iya. Nyaman buat saya juga. Makanya saya pikir kok ini diluruskan jalannya. Makanya saya udah janji saya dapat lingkungan enak, dapat gereja yang enak. Jadinya saya ikut apa aja lah, semuanya ikut lah gitu. Ngerti nggak ngerti lah ikut gitu. Tapi betul ya, gereja kita itu homey ya, kecil homey. Ya. Dulu tuh saya tuh dulu ya teman-teman itu tuh kan dulu saya tuh nggak aktif di lingkungan ya, di luar, di tempatnya PDKK, di BPK, di tempatnya PPK Kepan, di tempatnya CFM ya, tempat Biasati, itu saya aktif seperti itu. Tempat retret saya aktif ya, banyak ngisi di luar. Cuma saya nggak aktif di tempatnya lingkungan. Terus kemudian suatu kali itu saya tuh mendengarkan khotbahnya Romo. Romonya bilang begini, kalau bukan
lingkungannya sendiri yang menghidupkan gereja di sini itu terus selalu mau terus saya pikir oh iya juga ya. Saya pikir iya juga ya seperti itu. Ya lalu kemudian ya saya berdoa untuk supaya punya dicukupkan waktunya, dimampukan, dan ternyata memang Tuhan memberikan rahmat. Ya saya kira Bu Saras itu harapannya dan doanya itu terus kemudian ini rahmat dari Tuhan ya. Terus kemudian Bu Saras menemukan komunitas di tempatnya, lingkungan Santa Angela ini, dan terus mendapatkan tempat di tempat gereja Santo Ignatius Loyola yang masih kecil homey ya. Justru pada saat itu ya lebih enak ketika kita itu terlibat nggak pada kenal ya. Seperti itu. Nah, ada kalau di Jakarta kan lingkungan berapa lebih dari 20 lingkungan satu gereja. Nah, itu kan jadinya kita kekeluargaannya kurang. Memang gerejanya besar-besar di sana. Jadinya pas saya ke sini udah kok lucu ya gitu. Maksudnya beda aja karena nggak pernah gereja kecil gitu. Jadinya ya saya bilang anak saya yuk ikut apapun kita semuanya ikut. Sip, Bu. Ya, ini semangat yang seperti ini ya. Ini kelihatannya kalau menurut saya tuh ya dari kemarin ya DPPH itu kunjungan ke sana ke sini ini kelihatannya ini paling siap. Ini kalau semua masuk ke tempat DPPH menyenangkan ya. Jos Pak Atio sudah kasih jempol. Ya. Memang teman-teman memang sebetulnya tantangannya itu banyak ya sebetulnya. Ada yang semangat aktif di luar, tidak kemudian di tempatnya gereja, tapi ada juga yang semangat di lingkungan, tapi nggak mau Kak ya. Wah, nek sejumlah lingkungan mau, tapi nek misalnya tempatnya orang usah lingkungan bae ya. Itu saya rasa kita tetap harus menghidupi gereja karena bagaimanapun kita gereja rumah tangga nanti menjadi gereja sekeluarga ya, keluarga itu familia, itu kita semua adalah gereja di paroki, kita ini menghidupi paroki. Tentunya teman-teman di lingkungan Santa Angela juga siap untuk bersama-sama ya, siap untuk berbagi kepada paroki. Siapa lagi ya? Siapa lagi Bu Saras? Aku lupa waktu itu karena saya nggak pernah ya. Waktu itu pertama sampai di sini saya ditagih dahar romo. Terus saya nanya, emang kita harus masak ya? Emang romo nggak punya chef sendiri? Karena di Jakarta punya chef sendiri. Terus habis itu karena saya nggak bisa masak, jadi waktu itu saya titipkan uang gitu kan. Tapi kok waktu itu saya sempat ya bukannya ditegur ya, tapi kayak disentil gitu. Apapun romo pasti makan. Jadi kalau kamu nitip uang kayak rasanya kurang pas. Terus saya bilang, saya nggak bisa masak apapun. Oh ya sudah, jadi mulai sekarang ya pacuan aja buat saya. Kalaupun ada romo ya saya masuklah dahar romo. Jadi sempat saya nanya sama Jakarta, emang romo kita yang kasih makan ya? Sempat saya gitu. Mantap. Jadi kalau menyediakan hukumnya wajib, tapi kalau nyuapin itu yang nggak wajib. Romo malah makan sendiri itu malah banyak. Jadi ya sekarang akhirnya saya ngerti gitu, karena Jakarta kan punya dapur sendiri, orang yang masak sendiri gitu. Jadinya kita nggak mikir sampai ke situ gitu. Makanya pas sampai sini rada kaget aja perubahannya jauh. Ya, memang kalau seandainya kalau yang gereja-gereja kecil itu masih seperti dulu ya, ketika para rasul itu bersama-sama dengan Yesus itu sama, yang mereka juga makan ya ikut kemana-mana makan, ikut ya, adanya apa, adanya roti ya makan roti, adanya
ikan, makan ikan, 5 roti, 2 ikan. Ya seperti itu adanya itu ya terus akhirnya dimakan. Apalagi kalau umatnya itu senangnya babi, ya enak. Romo semua oke ya segitu. Itu nganu spiritnya melayaninya Romo seperti itu. Tapi ya memang kalau di Jakarta mungkin berbeda dinamikanya karena masalah apa ya, masalah aktivitas waktu ya. Saya sendiri pernah ke tempat Jakarta itu, saya nggak betah di Jakarta. Terlalu crowded ya Bu ya di Jakarta ya. Iya betul. Baik, Bu Saras, tolong ditunjuk dong. Kira-kira siapa nih yang sharing lagi? Tadi ada Sis Ineke dan Koko Andi. Halo, Bu Andi. Om Andi dan Sis Ineke mana? Kok nggak kelihatan? Oh iya. Iya. Iya, Li. Napa Saras sharing dong. Aduh, sharing apa ya, Li? Apa aja boleh. Ya ini anak-anakku masih kecil, jadi kemarinnya kan kalau mau suruh misa pagi kan sudah enggak sempat waktunya enggak kober mau sekolah bareng enggak sempat. Tapi enaknya sekarang online ya aku tinggal keluar kamar gampang gitu, enak. Ini misa online ini enak. Nanti kalau sudah selesai pandemi, mudah-mudahan misa online tetap ada ya. mungkin ini ya Susinaka ya, ini apa ya kayak kita kalau makan ya kadang makan megono, kadang makan soto, kadang online, kadang offline. Iya. Ya cuma misa online ini jadi praktis banget praktis dan nyaman ya memungkinkan. Iya, tapi sebetulnya selain itu hanya yang untuk supaya kita itu secara iman kita tetap berrelasi itu sampai apa ya tidak bisa menggantikan sakramen pada dasarnya kalau menurut saya ya itu tidak bisa menggantikan sakramen padahal buat kita umat Katolik ketika kita itu perayaan Ekaristi itu tuh menerima sakramen itu sakramen berbeda sama gereja lain itu kalau sampai kata ibadah ya pujian sampai ibadah sabda selesai mereka bisa semua full. Tapi kalau kita ya memang itu ada doa kerinduan ya memang terbatas bagaimana lagi. Kalau perang kita nggak bisa ya dalam situasi yang mendesak memang nggak bisa lagi ya itulah yang terjadi. Tapi kalau sampai kata nanti memungkinkan ya minta tolong nanti sama anak-anak semuanya digiatkan lagi. Memang apa ya kita sudah 1 tahun lebih 1 tahun ya kira-kiranya begitu ya. Memang terus ada sesuatu hal yang apa ya mesti dibiarkan lagi kan habitus baru itu biasanya kan 60 hari itu habitus baru nanti dibiarkan lagi. Bisa ya semangat lagi. Ini lagi di luar ya sih lagi di luar. Iya. Oh ya. Ya silakan diteruskan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ada Sis Irma dan ini siapa Pak Kelly ya? Bu Irma. Ya. Itu Bu Irma. Bu Irma, betul ya? Elisa, Bu Elisa. Bu Elisa ya. Bu Elisa. Bu Irma, Bu Elisa, apakah are you there? Bu Petris. Oke, baik.
Desi sudah siap itu. Siapa? Desi itu Oh sudah di iya, depan makonnya jembatan. Desi. Udah nunggu giliran tuh. Oh, Oh, Bu Desi. Makonnya. iya, Oh iya. sudah di jembatan Ampera. Oh, dari jembatan. Kelihatannya di balik jembatan tuh ada Koko Yanto. Ada penampakan. Iya. Pak Yanto aja yang sharing deh. Bu Desi aja nih, Bu Desi. Bu Desi itu dulu ya, saya ingat kok dulu waktu itu maupun Bu Desi untuk lembar firman ya seperti itu. Terus kemudian sekarang malah jadi apa pilarnya ya, bisa jadi sekjennya Komsos. Hangat Ayo Bu, bayi, sharing Bu. hangat bayi. Tuh, mau sharing apa ya? Iya bener sih, kalau nggak ada Pak Lili saya nggak kecemplung. Pak Lili. Ya. Apa ya? Mau sharing apa ya? Sebenarnya kalau dulu Pak Lili ajak saya jadi lembar firman itu, saya iya karena kerjaannya kan memang 70% lembar firman itu kan memang banyaknya kan bikin teks lembar firman segala macam, hari-harinya udah nggak perlu, tapi ya sebenarnya udah berjalan sih seperti itu, makanya dapat izin juga dari suami kan, sebenarnya memang terus terang sebelum Pak Lili ngomong itu kan tidak diizinkan zaman dulu sebelum Pak almarhum Pak Agus. Pak Mas Agus. oh bukan, ketua liturgis apa? Oh, Polius. Pak Polius. Dia pernah minta juga, saya tolak karena memang tidak diizinkan. Terus ini kan Pak Lili kemarin minta ya ada lembar firman lah gitu. Saya pikir ya udah 70% memang di rumah ya sudah. Terus ternyata pandemi itu malah jadi memang kan itu kalau bisa online lembar firman tetap jalan kan. Ya kalau yang lain kan memang tidak kayak prodiakon, kayak lektor segala macam enggak, tapi kan lembar firman harus tetap ada gitu kan. Jadi mau nggak malah jadi makin aktif gitu sampai sekarang. Ya mungkin nanti kalau semua sudah aktif lagi, saya kembali lagi ke 70% kerjaan saya di rumah. Gitu. mestinya ditambah 30 jadi 100, Bu. Nah, ya ini kan masa transisi aja sih, masa transisi kan dari pandemi kembali ke new normal lagi kan. Tapi sih intinya kalau di Angela sendiri sih ya seperti yang Dewi juga tadi bilang, teman-teman di Angela tuh terus terang top banget. Ya saya juga ngeliat syukur banget punya teman-teman di Angela, semua punya talentanya bermacam-macam. Jadi kalau lomba udah ada urusan nanti sama Bu Yusi bagian lomba. Nanti kalau bagian ngopiain urusannya Bu Ana. Kalau Bu Ana tuh kalau udah gerak semua pasti gerak gitu kan. Itu udah ada bagiannya masing-masing. Nanti kalau bagian yang holy Cilina kan pokoknya urusan doa-doa udah urusannya Cilina. Nanti kalau urusannya ya ini urusan kesehatan, urusannya Pak Han sama Bu Petris gitu kan. Ya ini juga lumayan kan kayak Irma kan sebenarnya juga aktif kan, dia aktif di KTM. Sebenarnya dia malah udah level kevekepan. Sekarang mulai mau muncul di lingkungan sama kan tadi ada Gunawan juga itu gara-gara gue sama Romo sekarang jadi mau aktif lagi, mau muncul lah di lingkungan gitu kan. Ya bersyukurlah bahwa di Angela itu banyak talenta sih. Itu aja sih. Kalau untuk Angela sendiri saya sih yakin ke depannya terus menjadi lingkungan yang hidup sih kalau menurut saya sih gitu. Itu Pak Lili. Ya, terima kasih Bu Desi. Tapi sebetulnya pilihan loh pada waktu lembar firman bisa aja kan buat kasih ke tempat gereja selesai gitu kan bisa ya. Tapi ternyata Bu Desi itu bisa nunggoni di situ terus kemudian bisa bisa sama anak-anak Komsel bisa jalan bareng itu kan sebetulnya kalau menurut saya itu nggak ada yang menyangka itu rahmat loh.
bisa loh, itu kan pilihan, betul kan? Tapi ternyata itu ada hati yang peduli pasti di situ. Ya sebenarnya awalnya kan karena saya sama Mas Rio sih sebenarnya lebih kan kalau lembar firman sama Komsos sebenarnya gandeng geret ya, karena kan lembar firmannya kan nggak cuma lembar firman, kita kan juga ada lembar firman dan pengumuman ya, warta gereja ya saat itu ya. Warta gereja itu kan sebenarnya gandeng geretnya sama Komsos sih sebenarnya kan. Jadi saat itu ya saya banyak kolaborasi sama Mas Rio sebelum pandemi itu, sampai akhirnya pandemi, pas Komsos juga itu akhirnya gandeng geret juga sama Mas Rio karena sudah Mas Rio gitu. Makanya almarhum Mas Rio juga nggak ada, ya gimana ya, ngeliat temen-temen juga jadinya karena udah terlanjur kita bareng apa-apa bareng gitu, rasanya kok mau ninggalin sedih juga gitu. Apalagi terus terang saya seneng kerja dengan teman-teman Komsos itu karena mereka tuh tipikal yang easy going, terusnya juga nggak baperan lah, pokoknya kerja ya kerja bareng, ditegur ya tegur, tapi ya udah gitu loh, pokoknya asik banget lah kerja sama mereka gitu loh. Makanya ya itu yang membuat kita kerja dengan sukacita sih di situ. Gitu sih Pak. Ya, terima kasih. Saya masih ingat si Rio itu waktu pas bareng-bareng itu dia ngomong, saya tuh tahu kalau Komsos tuh ketika Komsos itu opo ya, begitu mereka dia terjun, oh baru tahu saya Komsos itu ternyata tukang foto. Dia bilang begitu karena kerjanya mau foto. Tapi terus kemudian siapa yang menyangka ya, siapa yang menyangka ternyata masa COVID dalam 1 tahun ini justru yang menjadi pilarnya kita yang hidup, yang terus kita lihat terus di tempatnya televisi sampai orang merasa zona nyaman, itu sebetulnya dia yang menjadi pilar supaya kita masing-masing menjadi satu kesatuan dan menjadi, kok kita ngomong gereja itu ternyata Komsos dan lembar firman. Ya saya rasa ini keterlibatannya Bu Desi juga itu adalah satu buah rahmat ya. Memang bukan siapa-siapa yang menunjuk, tetapi memang Tuhan sudah menunjuk Bu Desi. Sudah tepat waktunya. Imanmu menyelamatkanmu. Ya pokoknya ya, kalau kita suka cita ya kita kerjanya juga seneng sih Pak, gitu aja sih. Amin, amin. Terima kasih Bu Desi. Ya. Boleh usul? Kan tadi di balik Bapak yang hebat ada Ibu yang berdoa. Ini sekarang di balik Ibu yang hebat ada Bapak di belakangnya yang mendukung. Kita dengerin gimana? Di balik Ibu yang hebat ada Bapak yang dorong. Ya. Ada Bapak yang hebat. Iya. Coba Bapaknya suruh muncul dong. 1, 3. Jangan disumputin aja, Bu. Malah melarikan diri tuh. Nah, sebentar, nggak usah salin Pak, nggak usah salin. Nggak mau ya, itu gitu. loh, malah ini yuk, malah melarikan diri katanya. Ada Bapak yang hebat pasti, betul. Ya, ada Bapak yang hebat dan ada ya, anak kita mau denger nih. Nggak mau Ci, ntar di itu aja Ci. Pak Yanto nggak mau langsung dicalonkan loh. Ide bagus. Gak bisa nolak loh Kak. Milih dicalonkan, milih ngomong. Saya Bapak pendoa gitu. Maksudnya Pak Harja perodiakan Pak. Nanti ngomong nih. Bu Lina. Dah. Mendoakan sama ngomeli dari belakang, Pak. Saya itu waktu pernah ketemu Bu Desi, saya tuh tahu ya, Bu Desi waktu ini Bu Desi itu ke gereja terus suatu saat saya tanya ke Bu Desi ke gereja terus, tapi kan tuh tahu apa suami sama anak enggak apa-apa toh. Oh, Bu Desi bilang enggak apa-apa. Oh, saya lihat kok ini juga datang aja loh gitu. Oh. Sharing toh, Pak Yanto. Ayo sharing. Waduh, saya paling nggak bisa sharing. Katanya ini ya, kalau nggak sharing, katanya langsung dicalonkan. Nah, ada posisi kosong setelah ini, Pak Arjo wakil ketua duanya. Janganlah.
Baik, baik. Terima kasih Ko Yanto sudah mendukung Bu Desi. Terima kasih. Oke, baik. Kelihatannya sudah semua bersharing ya. Baik, Romo, kiranya boleh diteguhkan apa yang menjadi pembicaraan kita pada malam hari ini ya. Kalau juga catatan nanti kalau Romo mau minta bicara, pokoknya masak. Romo, aku pengen mie, pokoknya masak mie enak orang enak. Baik Romo, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Masak-memasak itu pasti berkaitan ya. Ya, banyak gereja-gereja di keuskupan kita masih mempertahankan itu. Memang itu mungkin gaya Jawa Tengah seperti itu ya. Lalu akhirnya juga merambah di tempat-tempat yang menjadi lahan karya Romo Yesusan KAS ya, seperti di Papua. Dulu tidak ada seperti itu. Lalu sekarang itu menjadi ada. Lalu tujuannya memang tadi sudah disebut Pak Lili ya. Satu, itu menjaga komunikasi antara keluarga-keluarga dengan pasturan. Nek ono juru masak ini wis ora sobone pasturan meneh. Yang kedua, tadi Pak Lili juga menyebut, apalagi Romo Projo ya, lahir dari umat, besar dari umat, dan hidup untuk umat. Maka ya apa yang dimakan umat hari itu juga yang dimakan oleh para Romo. Idea spiritnya yang dibangun adalah itu. Maka memang milih tidak pakai juru masak, lebih praktis sebetulnya. Kecuali nanti ketika memang ada sakit-sakit tertentu barangkali mungkin malah. Baik, terima kasih seluruh umat di lingkungan Angela atas sharing-sharingnya. Lalu juga kembali terima kasih yang sudah berkenan dengan suka hati, dengan gembira ria untuk terlibat dalam dinamika baik di lingkungan, lalu juga di wilayah, di paroki. Dan tentu saja apa yang diaturkan Pak Hartio pada awal, itulah yang memang menjadi tujuan kami semua berkunjung. Kita pada tahun ini kepengurusan di tingkat paroki, lalu juga prodiakon dan lingkungan itu kan berakhir. Maka nanti akan di mapping oleh tim formatur supaya nanti proses-proses dari lingkungan lalu juga prodiakon dan paroki nanti terjadi. Dan kami berdua, saya dengan Romo Kris tidak mungkin bekerja sendiri. Meskipun kalau dilihat sebagai paroki, sebetulnya paroki Krapia itu tidak termasuk paroki besar, paroki sedengan lah. Kalau dikatakan kecil, masih ada yang lebih kecil, Kendal, Weleri itu jauh lebih kecil daripada Krapia. Jumlah umatnya hanya 1/5 dari kita. Lalu tentu kami tidak bisa bekerja sendiri. Nah, memang kemudian harapannya seluruh umat, meskipun tadi sudah banyak disaringkan dari Angela, sudah banyak yang dengan segala potensi terlibat, maka sekarang menjadi harapannya lebih siap lagi untuk terlibat ya, karena iman kita itu akan menjadi hidup ketika memang dialirkan, tidak mandek berhenti kepada kita. Dinamika kondisi pandemi masih naik turun. Tadi kaitan dengan kerinduan anak-anak itu yang ingin berjumpa. Benar. Bahkan dalam pertemuan para Romo itu ada yang sharing, saya itu lebih cemas dengan ketidakhadiran anak-anak daripada lansia. Lansia itu mereka dari segi fondasi iman mereka sudah jauh lebih kokoh, meskipun sekarang dalam usia renta ya. Mereka sudah punya basic yang sudah cukup puluhan tahun dihidupi. Tetapi untuk anak-anak, ketika naik terlalu lama terpisah dari gereja, ini yang lebih mengkhawatirkan malah. Maka terima kasih Saras 008 tadi refleksinya. Keuskupan sebetulnya
sedang dalam proses melihat 2 minggu pasca Lebaran. Lalu memang dulu itu sebetulnya mau membuat transformasi pelayanan gereja ya di masa pandemi atau transisi inilah. Dan ini belum keluar ya keputusannya seperti apa, karena justru malah kita melihat angka COVID-nya malah lumayan ini ya, di sekitar Jawa Tengah lumayan. Semarang Barat pun kalau Bapak Ibu melihat di Instagram DKK Semarang itu sudah merah lagi, Semarang Barat. Semarang Barat sudah mencapai hampir 500 lagi di Semarang itu. Nah, tetapi memang kita masih akan terus mencari terobosan-terobosan, ide-ide kreatif untuk merengkuh anak-anak nanti tetap akan kita butuhkan. Ide-ide yang memang mungkin selama ini tidak terpikirkan, tetapi bisa untuk merangkul anak-anak. Belum tahu juga apakah model offline untuk anak-anak nanti dimungkinkan, misalnya bikinnya per wilayah atau per lingkungan, bahkan tidak tahu nanti. Kita masih akan terus memikir. Terima kasih sharing-sharingnya, menguatkan kita semua, dan semoga keluarga-keluarga diberikan kesehatan selalu dan kita bekerja sama mengembangkan, menumbuhkan paroki kita, juga wilayah dan lingkungan yang kita kasih ini. Pak Lili, terima kasih. Berkat dalam. Baik, terima kasih Romo Senar, Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, ini sangat mengembirakan. Teman-teman di lingkungan itu mempunyai kerinduan dan aktif semua, ya seperti itu, dan diharapkan nanti juga kedepannya bersama-sama dengan lingkungan yang lain untuk menghidupkan gereja. Ya. Apakah ada yang mau menambahkan, Pak Artio dan teman-teman? Ada pengumuman? Tidak ada? Oke, Ibu Vita. Ya cukup ya. Jadi teman-teman yang terkasih, Pak Keri, teman-teman, ini di sini ada kecuali saya yang ngomong, Pak Artio, Romo juga sudah ada Mbak Vita, ya untuk kegiatan support sama Mbak Vita. Diharap ada Sister Odi, ya, ini Sis Odi. Bulina. Ya, sebentar lagi akan merit, ya, katanya di bulan Juli, tapi tahunnya belum tahu. Ngomongnya gitu. Ya, Agustus. Saya rasa ini Sis Odi ini juga harus kita doakan ya, karena kadang-kala memang kita itu memang kayak udah sering online, kadang nggak mau offline ya, senyaman. Pewartaan pun sama, ketika kita harus mewartakan pada orang-orang yang kadang-kala sudah aktif, terlalu aktif, jago di tempat posisi, terus nggak mau digantikan. Nah itu yang bahaya malahan justru ya. Pokoknya aku maunya ini aja, ternyata nggak mau digantikan. Kadang-kala kita perlu juga memberikan waktu dan tempat untuk yang lain, kita terus kemudian berganti di tempat yang lain untuk dipakai, seperti itu. Dan Sis Odi juga sama ya, harus berganti statusnya. Ya. Sebentar lagi. Bentar lagi ya, bulan Juli tahunnya nggak tahu. Agustus. Terus tahunnya menyusul. Teman-teman terkasih, sebelum kita tutup dengan doa, saya mau cerita. Dulu itu saya pernah tanya sama seorang Romo. Saya bilang begini, Romo, saya tuh udah aktif di sini begitu. Terus kemudian kalau saya nolak tugas itu boleh kan? Romonya bilang, oh boleh, tapi kamu tidak mendapatkan rahmatnya di tempat tugas itu. Ya, artinya kalau seandainya kata kita memang sudah sudah matok di situ dan ternyata kita ini saatnya saya mendapatkan rahmat yang baru. Dan mungkin ya itu bisa menjadi spiritualitas kita juga dalam melayani, bahwa ada rahmat Tuhan yang disediakan bagi kita di setiap tugas. Baik di prodiakon, baik di tempatnya DPH, baik di tempatnya ketua lingkungan atau di pengurus lingkungan, ataupun di mana upahnya sama, tapi rahmat yang akan kita nikmati itu yang ada dinamika berbeda-beda. Upahnya semua sama, ya.
Baik, terima kasih Romo, Bapak Ibu yang terkasih, berhak untuk melayani dan juga dilayani, kita semua berbagi bersama. Maka mari kita berdoa, minta pendoa yang paling cemerlang. Sis Lina Chandra, Bu Lina, doakan kami. Doakan kami, nanti minta berkat dari Romo Sunar. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, Romo, mari kita siapkan hati, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, limpah syukur kami haturkan kepadamu karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mengadakan pertemuan dan lingkungan Santa Angela secara daring. Terima kasih untuk segala pembicaraan malam hari ini, untuk sharing-sharing yang sungguh boleh menguatkan kami, dan biarlah ke depannya semua yang kami dengarkan dan kami cerna pada malam hari ini boleh semakin menguatkan kami untuk mau terlibat dalam kehidupan menggereja maupun untuk melayani Engkau dalam paroki kami. Kiranya kasih-Mu selalu memberikan kami kekuatan dan semangat. Dan pada malam hari ini kami akan Engkau senantiasa menyertai istirahat kami malam ini, hingga esok pagi kami boleh kembali beraktivitas dengan penuh semangat. Dan saat ini, biarlah berkat-Mu Kau curahkan kepada kami melalui gembala kami yang terkasih. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Saudari-saudara, keluarga-keluarga, siapapun yang berhimpun dalam pertemuan virtual ini, dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Lina, Bu Selamat Romo malam. terima kasih Pak Jo, Bu Saras, terima kasih Pak Keri, Bu Dewi, terima kasih ya Bu Lina, SBB, Foto-foto Pak Li, Bu Lina Chandra, foto Pak Li, Sis Ineke, Papa Andi masih nyetir ya, hati-hati jalan. Ya, Ibu Irma, Bu Petris, Bu Elisa. foto bersama, foto bersama. Bu Desi, kok koyan toh. Ali, foto bersama Pak Ali. Kenapa? Foto bareng. Oh ya, foto bareng. Wah, lupa ya. Bagaimana kan jelas bisa begini. Oh, foto bareng. Kita fotonya begini aja. Iya. Gini. Oh, aku ra iso mejet yang ini. Posisi wae. Yo. 3. Serius gini. Ayo tenanan lagi. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semua. Malam-malam. Kan Papa enggak bisa foto, Daus. Pakai print screen. Bisa pakai print screen Papa. Oh, baru tahu. Aduh. Parah nih. Dadah. Apaan nih? Geli sama Lala. Yo. Yo. Tadi Bu Lina. Mari.